Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang kesalahan yang sering kita lakukan saat melakukan perawatan kelapa sawit, dan hal tersebut fatal sekali kita rasakan saat kita melakukan kesalahan tersebut. Nah, kesalahan apa itu teman-teman? Nanti kita bahas dalam video ini, namun sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan di sini itu memang murni berdasarkan pengalaman saya pribadi yang saya sharingkan di dalam channel YouTube saya ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran kita bersama. Nah, teman-teman, saat kita merawat kebun kelapa sawit tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan, dan harapan kita itu adalah supaya kebun kita itu memang tumbuh dan besar secara cepat dan cepat menghasilkan tentunya, dan keinginan kita adalah cepat kaya. Tentunya seperti itu. Namun terkadang banyak yang tidak mengetahui teman-teman, saat melakukan perawatan kita melakukan perawatan secara ugal-ugalan, atau keinginan kita itu terlalu berlebihan. Maksudnya seperti apa ya? Kira-kira seperti ini. Saat kita melakukan pembersihan piringan, itu kita melakukan pembersihan yang sangat bersih, sehingga pelepah-pelepahnya itu kita potong atau kita bersihkan, atau pruning apa ya namanya itu, pruning sejak dini. Nah, hal tersebut teman-teman jangan dilakukan, karena kalau kita melakukan pruning untuk kelapa sawit yang masih muda atau kelapa sawit yang belum menghasilkan, bisa dikatakan kelapa sawit yang baru ditanam, hal tersebut sangat-sangat berbahaya teman-teman untuk pertumbuhan dari batang kelapa sawit kita itu sendiri. Jadi buat kalian yang senang membersihkan kebun, ya bersihkan seadanya saja, bersihkan piringannya ya, piringannya dari gulma-gulma. Jangan sampai kalian itu melakukan pemutusan atau pemotongan dari pelepah kelapa sawit. Mengapa hal demikian? Apa sih hubungannya dengan pertumbuhan kelapa sawit? Nah, teman-teman, bahwa dari kelapa sawit ini kan adalah tumbuhan palem ya, atau tumbuhan yang memang dibungkus oleh pelepah. Jadi ketika pertumbuhan itu masih kecil, maka batang sawit itu bisa dikatakan masih sangat kecil. Ketika pelepahnya kita potong, tentu batang kelapa sawit itu terekspos, dan setelah terekspos tentunya itu berpotensi berbahaya untuk hewan-hewan atau hama-hama yang ada. Jadi seperti tikus, seperti babi, itu akan lebih mudah memutuskan dari batang kelapa sawit kalau memang sudah tidak ada pelepahnya. Yang kedua, fungsi pelepah itu sama dengan daun di dalam tumbuhan berbatang atau berakar tunggang. Jadi pelepah itu fungsinya masih digunakan untuk melakukan fotosintesis, karena jumlah pelepah yang ada itu belum benar-benar mencukupi untuk melakukan proses fotosintesis yang sempurna. Jadi kalau kita mengurangi pelepah-pelepah yang ada, tentunya nutrisi yang dihasilkan itu juga akan berkurang. Jadi teman-teman sangat hati-hati ya, jangan sampai kita itu melakukan over pruning. Nah, saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Ini saya tidak melakukan over pruning ya, tapi sawit saya ini dimakan oleh tikus. Seperti ini. Kita lihat. Jadi kalau kita melakukan pemutusan di bagian sana, tentunya batang yang tadinya besar, pelepah-pelepah yang melindungi itu jadi hilang, dan batang itu kecil, terlihat kecil dan terlihat ringkih. Dan hal tersebut juga sangat mempengaruhi dari mental kita. Ketika kita datang melihat sawit kita itu kok kecil-kecil, mental kita, semangat kita juga akan menurun. Jadi sangat hati-hati teman-teman, hal tersebut jangan pernah dilakukan. Tunggu sampai benar-benar waktunya kita melakukan pruning, ketika memang sawit kita sudah berbuah atau sekitar umur sekitar 3 tahunan. Jadi apakah memang tidak boleh melakukan pruning sama sekali? Boleh, tapi pruninglah memang
pelepah-pelepah yang sudah tidak berguna lagi untuk pertumbuhan, seperti pelepah-pelepah yang sudah kering. Kalau memang pelepah-pelepah yang masih bisa melakukan fotosintesis, yang masih bisa melindungi batang, itu jangan pernah dilakukan pruning. Karena saya sering melihat teman-teman yang lain itu saking semangatnya dia membersihkan piringan kelapa sawit sampai semuanya itu dicacah habis dan di pruning semuanya. Saya sebenarnya ada kebun tetangga saya sebelah situ, tapi saya nggak enakan untuk memvideokannya, dan hal tersebut adalah cara yang salah. Dan teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Lakukanlah perawatan sesuai prosedur, sesuai ilmu, dan sesuai dari arahan-arahan orang yang berpengalaman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.